Kill, bersetting di tahun 1983 di Amerika, film ini bercerita tentang seorang gelandangan berambut gondrong, yang hidupnya berpindah-pindah karena tidak mempunyai tempat tinggal. Di lain tempat, ada seorang cewek seksoi yang hobinya ngulum permen dan jalan-jalan dengan mobil Nova merah kesayangannya. Ketika tiba di suatu tempat di antah berantah Amerika, si gondrong melihat sebuah rumah yang tampak dihuni oleh sebuah keluarga yang tampak harmonis dan bahagia, kebahagiaan yang sepertinya tidak pernah dirasakan olehnya, dan ia sedang membayangkan kalau pria itu adalah dirinya. Si seksoi yang kebetulan lewat dengan mobilnya, menanyakan arah ke Abbeville kepada si gondrong. Ternyata si gondrong juga mau ke Abbeville, yang jaraknya cukup jauh, dengan berjalan kaki. Si seksoi yang semula tampak ragu dengan penampilan si gondrong, akhirnya menawarkan tumpangan padanya. Lumayan biar kagak nyasar, dan ada temen ngobrol di jalan, biar enggak bete. Pucuk dicinta ulam tiba, si gondrong pun masuk ke dalam mobil. Sebelum jalan, si seksoi bertanya memastikan kalau si gondrong bukanlah seorang pembunuh maniak. You're not a maniac or anything, are you? Di jalan, si gondrong basa-basi bertanya, mau ngapain si seksoi ke Abbeville? Si seksoi menjawab, rahasia dong. Di lain tempat, dua orang bocil baru pulang dari memancing ikan. Tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil biru terparkir, yang di dalamnya ternyata ada sesuatu yang mengerikan. Mereka pun lari terbirit-birit. Karena perjalanan masih jauh, si seksoi memutuskan untuk mampir ke sebuah pom bensin untuk memberi minum mobilnya. Sambil menunggu isi bensin, si seksoi masuk ke dalam toko untuk membeli sesuatu. Hello? Si gondrong keluar dari mobil dan melihat seorang cewek sedang memperbaiki mobil. Si seksoi ketemu dengan abah tua pemilik toko, tapi si abah tua melihatnya dengan tatapan genit nakal. Tiba-tiba, datang seorang serif. Si serif menegur si gondrong karena tampak seperti orang asing yang menyeramkan dan mencurigakan. Si seksoi yang melihat ada serif, membatalkan niatnya untuk keluar dari dalam toko. Tiba-tiba si serif mendapat panggilan darurat, yang mengharuskannya buru-buru pergi. Dengan heran, si gondrong melihat si seksoi keluar, pas setelah serif pergi. Not too friendly around here. Ketika sedang meneruskan perjalanan, tiba-tiba, Hit what? si gondrong lagi-lagi keheranan, si seksoi mengerem secara tiba-tiba, demi menghindari menabrak seekor kura-kura kecil, hingga mobilnya terperosok. Si serif sampai di TKP, dan menemukan dua korban begal sadis di dalam mobil biru. Sementara seorang deputi polisi anak buah si serif, lewat di tempat mobil si merah terperosok. Si deputi tidak bisa menolak permintaan si seksoi, untuk membantunya menarik mobilnya. Ketika si deputi nanya mereka mau kemana, kembali si gondrong heran, ketika si seksoi menjawab mereka akan ke Buxton. Here, hold that. Setelah mobil berhasil ditarik, si deputi pun juga terburu-buru pergi karena mendapat sebuah panggilan darurat. I'm on my way. Saat itu si seksoi baru merasakan perutnya keroncongan. Mereka pun mampir ke sebuah American warteg, yang di dalamnya ada seorang pelayan cewek, dan pemilik warteg merangkap koki. Si seksoi yang mengaku sedang tergesa-gesa, segera memesan makanannya. It won't be but a minute. Tak lama, si deputi tiba di pom bensin yang baru disinggahi si seksoi. Sampai di sana, si deputi terkejut, melihat abah tua dan montir cewek karyawannya, sudah dibunuh dengan keji. Tidak ada saksi mata yang melihat siapa pelakunya. Sembari menyantap makanan, si gondrong yang masih penasaran bertanya kepada si seksoi apa yang sedang dilakukannya, berani-beraninya berkendara sendirian di negeri antah barantah yang berbahaya bagi seorang gadis, dan kenapa ia mengaku pada polisi akan ke Buxton, bukan ke Abbeville. Si seksoi cuma menjawab, berkendara antar negara bagian sudah biasa baginya. Si serif yang mendapat laporan dari anak buahnya, langsung memerintahkan pengejaran terhadap mobil Nova warna merah, yang sebelumnya ditemuinya di pom bensin. Si deputi pun terkejut, karena ia baru saja membantu tersangka pembunuhan menderek mobilnya. Tiba-tiba si seksoi ngelihat si gendut pemilik warteg langak-longok kayak pancalongok, memperhatikannya. Si seksoi pun izin sebentar ke toilet. Ia malah memberi kode pada si gendut mengajaknya ke toilet. Ketika si gendut mau menggerayani si seksoi dari belakang, tiba-tiba si seksoi menghajar si gendut hingga tersungkur.
Tidak hanya sampai di situ, ia juga menginjak-injak leher si gendut hingga meninggoy seketika. Setelah itu si Seksoy bergegas mengajak si Gondrong segera cabut dari warteg itu. Dokter ahli forensik memberitahu Sheriff, kalau Abah tua pemilik pom bensin tewas akibat benturan benda keras, dan si gadis tewas karena sayatan pisau. Tiba-tiba si deputi melihat mobil Nova merah di depannya, dan ia segera mengejarnya. Mengetahui si deputi tadi membuntutinya, si Seksoy malah tancap gas, membuat si Gondrong kembali heran, kenapa mereka harus kabur. Si Seksoy mengaku kalau ia enggak punya SIM. Tiba-tiba mobil si deputi mengalami kerusakan mesin, sehingga si Seksoy berhasil kabur. Si Gondrong bertanya, dari mana si Seksoy belajar nyetir ngebut kayak orang gila gitu? Si Seksoy menjawab, dari TV, soalnya YouTube belum ada saat itu. Si Gondrong menyarankan agar mereka sembunyi dulu di suatu tempat, sampai menunggu situasi aman, karena akan lebih banyak lagi polisi yang akan berdatangan. Si Gondrong tahu tempat persembunyian yang aman dan asyik di dalam sebuah hutan. Tapi si Seksoy bersikeras ingin terus melanjutkan perjalanan. Sementara itu pelayan warteg yang ingin pulang mencari-cari si gendut, dan menemukan si gendut di toilet. Karena semua jalan sudah diblokade oleh polisi, dengan terpaksa si Seksoy menuruti saran si Gondrong mencari tempat sembunyi. Tiba-tiba si Seksoy ingin ngerokok, tapi minta bantuan si Gondrong menyalakannya. Sambil menyalakan, si Gondrong mengisap rokok itu, dan si Seksoy memaksanya untuk mengisap lagi, karena itu barang bagus katanya. Right? See? Tapi setelah diberi rokok itu, si Seksoy malah menjatuhkan rokok itu ke jalanan. Shit. Tiba-tiba si Gondrong merasa mengantuk dan langsung tertidur. Melihat si Gondrong tertidur, si Seksoy kembali memutar mobilnya balik arah kembali ke selatan. Setelah beberapa lama, si Gondrong terbangun dari tidurnya, dan ia menduga kalau itu bukan rokok biasa. Ia juga kaget melihat mereka kembali lagi ke jalan yang tadi sudah mereka lalui. Si Gondrong sadar kalau ia tidak akan pernah sampai di Abbeville kalau mengikuti si Seksoy ini. Even know where you're going. Karena merasa dipermainkan, si Gondrong mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggangnya. You don't. Oh God, no! Dia menempelkan pisau itu ke leher si Seksoy. Si Seksoy yang merasa terancam, diam-diam menekan pemantik api. Beberapa saat kemudian ia mengerem secara mendadak, membuat kepala si Gondrong kejedot ke dashboard mobil. Kesempatan itu digunakan si Seksoy untuk menekan kepalanya, dan menyundut tangan si Gondrong dengan pemantik yang sudah terbakar. Namun, si Gondrong kembali berusaha menyerang dengan pisaunya, dan si Seksoy berusaha melawan. Tiba-tiba datang mobil si Sheriff dari arah belakang. Si Seksoy berusaha keluar dari mobil. Si Sheriff membidikan senapan ke arah si Gondrong, ketika ia keluar dari mobil dengan pisau di tangannya. Si Seksoy berakting sebagai playing victim berlindung di belakang si Sheriff. Sempat terlintas dalam benak si Seksoy untuk merebut pistol si Sheriff, tapi tidak jadi karena anak buahnya keburu datang memberi bantuan. Akhirnya, si Gondrong dan si Seksoy dibawa ke kantor polisi. Dengan tangan diborgol, si Gondrong dibawa masuk ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Si Gondrong menyangkal, kalau dia bukan pelaku pembunuhan yang ada dalam foto-foto yang ditunjukkan si Sheriff. Sheriff bertanya, di mana si Gondrong dapetin tuh cewek Seksoy, bakal calon korban berikutnya. Si Gondrong bersikeras kalau dia yang diajak menaiki mobilnya, bukan sebaliknya. Tapi si Sheriff yakin banget si Gondrong pelakunya, dengan barang bukti pisau yang dimilikinya. Luka pada para korban juga akibat sayatan pisau. Come on. She drugged me. Di ruangan terpisah, si deputi modus mengobati paha si Seksoy yang terluka terkena pisau. Anehnya, mendapat luka seperti itu, cewek itu seperti tenang saja tidak merasa kesakitan. Ia hanya perlu memotong celana panjangnya menjadi pendek, membuat si deputi grogi ketika ingin menginterogasinya. Si Seksoy mulai menceritakan pengalaman buruknya ketika masih kecil bersama ayahnya, ketika ia pernah diperkaos beberapa laki-laki, yang hingga kini meninggalkan trauma berat dalam dirinya. Tapi si deputi yang udah enggak tahan malah menyergap si Seksoy dari belakang, hingga terjadi pergumulan. Walaupun si Seksoy adalah si betina tangguh, tapi ia dapat dilumpuhkan, dan diborgol tangannya.
Trauma yang tiba-tiba muncul pada diri si Seksoy, yang teringat kembali akan kekejaman ayahnya, menimbulkan amarah dan kekuatan luar biasa, hingga memberikan perlawanan dengan menggigit kuping si deputi, dan mencekik lehernya dengan borgol. Si Seksoy lalu mencari kunci untuk membuka borgolnya. Mendengar kegaduhan di ruang sebelah, si Serif pun keluar untuk melihatnya. Si Serif melihat si Seksoy mau kabur, dan ia menembaknya. Tapi si Seksoy membalas tembakan dengan pistol yang diambil dari si deputi, hingga mengenai bahu si Serif. Saat itu si Serif baru sadar kalau si Seksoy ternyata adalah pelaku dari rentetan pembunuhan berantai selama ini. Si Seksoy yang kehabisan peluru disuruh menyerah. Tapi tiba-tiba, si Gondrong muncul, dan menusuk Serif dengan pisaunya dari belakang. Ditolongin bukannya berterima kasih, si Seksoy malah marah-marah. Si Gondrong baru sadar, si Seksoy adalah psikopat betina yang sadis, dan ia merasa hanya diperalat. Si Gondrong merasa sebajingan-bajingan dirinya, tidak akan membunuh orang yang tak berdosa. Ia tambah kaget ketika membuka bagasi belakang mobil merah. Ternyata di situ ada mayat sekeluarga yang ia jumpai di sebuah rumah di awal film ini. Si Seksoy mengambil pistol Serif, dan menodongkannya ke arah si Gondrong. They were my last stop before the ones in Abbeville. Si Gondrong segera kabur. Tapi sebuah peluru mengenai perutnya. Si Seksoy terus memburunya dengan senapan si Serif. Si Gondrong berusaha kabur dengan mobil merah. Si Seksoy menembakinya dan mengejarnya dengan mobil Serif. Ternyata ada selang mobil yang bocor akibat tembakan, membuat mobil merah kehabisan bensin secara drastis. Si Seksoy terus mengejar dan menembakinya. Si Gondrong sempat memepet mobil si Seksoy hingga tergelincir, dan meninggalkannya. Tapi tiba-tiba mobil berhenti karena bensinnya benar-benar habis. Si Seksoy berhasil menyusulnya, tapi mendapati mobil kosong, dan tiba-tiba si Gondrong mendekati si Seksoy dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Luka yang dideritanya membuat si Gondrong terdesak. Ketika mau dijerat lehernya, ia berhasil menggapai pisaunya, dan menusukkannya ke perut si Seksoy. Si Gondrong yang juga sekarat berusaha berjalan kabur menjauh, tapi di akhir cerita, diberitakan di televisi kalau telah ditemukan seorang gelandangan gondrong tewas di pinggir jalan setelah bertikai dengan polisi, karena diduga sebagai pelaku pembunuhan berantai, sementara gadis Seksoy tidak berdosa yang bersamanya, anehnya dinyatakan telah menghilang, dan sedang dalam pencarian. Demikian ceritanya, kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.